ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan itu diraih dengan melalui tantangan-tantangan. Bisa saja ujian yang sangat berat. Salah satu ayat yang bisa kita jadikan ibroh atau gambaran tentang hal itu, kita bisa baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Terjemahan sederhananya, Allah mengingatkan, apakah kamu sekalian orang-orang mukmin telah mengira, telah menyangka bahwa kamu sekalian akan masuk surga, akan mendapatkan surga, padahal tidak atau belum datang kepada kalian ujian sebagaimana yang telah menimpa kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzil, kena kepada mereka al-ba'sa wadh-dharra wa zulzil. Ada yang mengartikan al-ba'sa artinya kepakiran, ad-dharra artinya berbagai kesulitan, wa zulzilu dan juga mereka tergoncang, mendapatkan goncangan. Hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ah, sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang berada bersamanya sampai kemudian mereka berkata, Rasul juga orang-orang beriman pada waktu itu sampai berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Dan langsung dalam ayat itu juga kemudian Allah merespon, menjawab, ala inna nasrullah qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ayat ini kalau kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya, bagaimana Allah mengutus seorang Rasul dengan fungsi untuk meluruskan manusia dari keberagaman keinginan, keberagaman pendapat, ya. Dalam bahasa kita ikhtilaf. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ikhtilaf kecuali harus ada aturan langit. Tidak bisa dikembalikan kepada keinginan manusia masing-masing yang pasti tidak akan pernah sama. Lalu kemudian Rasulullah mendapatkan ancaman, tantangan, dan label yang bermacam-macam, terutama dari orang-orang jahiliyah, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dengan sifat hasudnya mereka. Kemudian diiringi dengan ayat yang tadi, apakah kalian mengira bahwa ketika kalian menyebut atau merasa diri beriman, kemudian kalian akan mendapatkan surga, kan begitu? Padahal belum datang kepada kamu sekalian sebagaimana yang telah menimpa kepada umat-umat terdahulu. Ayat ini seringkali dijelaskan dan ditunjukkan ketika kita menghadapi berbagai persoalan ya, yang kadang-kadang identik dengan persoalan kemanusiaan. Katakanlah kesulitan hidup, atau mungkin banyak terjadi musibah seperti hari ini. Saya melihat ayat ini kembali fokus pada judul utama, apakah kalian orang-orang mukmin mengira akan mudah masuk surga? Padahal belum pernah menimpa kepada kalian apa yang pernah dialami masa-masa orang-orang terdahulu gitu. Pola penyampaian ayat ini ada hal yang menarik ya, di mana saling menyontoh gitu kan, saling apa ya,
saling memberikan gambaran. Berarti kan Rasul sedang menceritakan umat di masa lalu. Jadi bukan Rasul Muhammad yang mengatakan begitu, menceritakan sampai Rasul dan orang-orang yang mukmin seperti itu. Nah, kita hari ini membaca juga ayat ini. Jadi saling menimpal gitu kan, saling menimpal satu kejadian dengan kejadian yang lain. Satu menunjukkan bahwa berarti secara keseluruhan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Rasul dan umatnya itu bisa berulang. Yang kedua, judul utamanya adalah apakah kalian orang-orang mukmin menyangka. Berarti ujiannya ujian keimanan. Ujian keimanan yang terkait dengan ba'sa, dengan doro, dengan juljil. Sementara kita seringkali hari ini menerjemahkan ini bahwa apapun yang menimpa itu seolah-olah jadi ujian gitu. Apapun yang menimpa seolah-olah itu adalah ujian. Padahal ujian ini kaitan dengan keimanan. Apakah kalian ketika menyebut beriman akan sudah mengira bahwa kalian sudah mendapatkan jaminan surga, padahal kalian belum pernah mengalami apa yang pernah dialami orang-orang sebelumnya. Terkait apa? Terkait keimanan. Bukan peristiwanya, tapi keimanannya yang mengakibatkan peristiwa itu. Jadi gara-gara beriman maka muncul al-ba'sa, muncul ad-doro, muncul juljil gitu ya. Jadi mungkin bahasa sederhananya bahwa ini adalah ujian keimanan. Karena dia pilih iman, maka dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kepakiran. Berarti pada saat itu juga dia bisa menghindari ba'sa dengan cara melepaskan iman, begitu. Jadi bukan kasus musibah massal yang kita gambarkan sebagai musibah ammah. Apakah kau mengira orang mukmin akan masuk surga padahal kalian belum mendapatkan ujian sebagaimana orang-orang dahulu? Dengan keimanannya mereka mendapatkan akibat ba'sa, doro, dan juljil. Demikian pula ad-doro. Kalaupun harus mengalami doro, tetap saja dia bertahan dalam keimanan. Yang terakhir juljil. Juljil itu apa ya? Juljil itu kan dalam analogi ayat lain digambarkan malah idza juljilatil ardo. Saking ingin menggambarkan goncangan yang sangat kepada alam. Tapi ini tidak. Goncangan ini kepada keimanan, kepada individu. Bayangkan oleh kita bahwa pada masa dahulu orang mempertahankan keimanan harus dalam kondisi juljil. Sampai muncul bahasa seolah-olah frustasi. Mata Nasrullah. Mata Nasrullah itu bukan menggambarkan ucapannya, menggambarkan situasinya. Nah, judul utamanya tetap apakah kau mengira. Berarti bagaimana setiap orang itu seyogianya mencari pembanding kepada yang lebih berat untuk mengukur kekuatan kita gitu ya. Kira-kira iman kita ini sudah hebat atau belum? Mengukurnya kemana? Nah itu. Bukan berarti kita harus memilih ba'sanya, tapi memilih keimanannya walaupun menghadapi ba'sa. Bukan berarti kita ingin al-juljil, tapi kita memilih keimanan walaupun harus mengalami juljil, gitu, mengalami kegoncangan. Akan sangat terlalu naif kalau misalnya kita menjadikan ujian itu yang terkait dengan ujian lahiriah duniawiyah, ya ujian sekedar ujian itu mah ya. Kafir sekalipun orang kafir pun mengalami kemiskinan. Kalau dia tidak mau bekerja, kalau dia tidak mau berusaha kan sama itu ya. Tapi ada orang yang bukan berarti dia nggak bisa kaya, tapi kalau dia kaya harus milih kafir kan begitu. Berarti disinilah berarti ada pilihan namanya. Pilihan dia memilih al-ba'sa. Berarti walaupun dia bukan tidak bisa. Orang yang tidak beriman, yang tidak bersama Rasul, nggak ada urusan dengan itu. Yang nggak ada urusan dengan nggak mengalami ba'sa, nggak mengalami doro.
Barangkali itulah yang dimaksud dengan musibah yang sebenarnya, musibah din, musibah agama, musibah. Kalau musibah-musibah lain itu adalah musibah yang secara duniawiyah pun juga bisa mengganggu ya, mengganggu keimanan kita, mengganggu sikap kita, mengganggu keyakinan kita, tapi itu tidak kemudian menjadikan kita terhubung ya dengan nilai-nilai keimanan itu. Ada beberapa ungkapan lain di dalam beberapa tafsir yang saya baca terkait dengan ayat ini. Ketika dikatakan di sini walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qabli. Di sini adalah juga disebutkan masalu manala man sabaqakum minal mu'minin. Tetap saja perumpamaannya adalah perumpamaan apa yang pernah dialami oleh orang-orang pada waktu masa lalu karena keimanannya, bukan karena peristiwanya. Masathumul ba'sa wa dharra ay asabathumus sada'id wal masaib wan nawa'ib. Artinya kerasnya ujian, kerasnya yang dialami, ancaman-ancaman itu kaitan dengan persoalan yang menyangkut dengan keimanan mereka. Apalagi wal jujilu, artinya di sini adalah kegoncangan yang menggambarkan keberadaan perseorangan yang menunjukkan tantangan yang sangat berat. Nah, kemudian Allah tidak membiarkan ketika muncul perasaan itu, keadaan itu, karena Allah sudah menjanjikan bahwa orang dengan keimanannya akan merasakan ketentraman. Tapi mengapa keimanan melahirkan ba'sa dharra dan juljil? Tentu di sini jangan kemudian kita mengkonfrontir antara dua hal. Katanya orang mukmin itu akan merasa enak, nyaman, tumaninah, nikmat. Tapi justru sejarah mengatakan bahwa dengan keimanan bahkan justru melahirkan ancaman-ancaman yang luar biasa. Di mana nikmatnya, di mana enaknya, kan seperti itu. Jadi keimanan itu teruji setelah melewati ujian, itulah puncak kenikmatannya di situ. Puncak kenikmatannya. Mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Allah tidak membiarkan ucapan itu berlalu lama ya. Tapi kemudian Allah memberikan jawaban, ala inna nasrullah qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bahkan qarib itu artinya bukan dekat tapi sangat dekat ya. Jadi qarib wajan fa'il itu menunjukkan bahwa sesuatu yang mengecilkan, jadi dekat sekali gitu kan. Allah itu sudah siap dengan pertolongannya. Kalau Allah menolong kita, bukan Allah yang turun datang kepada kita memberikan pertolongan, tapi sebaliknya kita yang meraih pertolongan Allah. Berarti kita yang mendekati pertolongan Allah itu. Sampai kemudian kata-kata qarib menjadi bahasa populer dalam bahasa ibadah, taqarrub, mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu artinya orang itu bergerak ya, orang itu bergerak ya, mengupayakan untuk mendekati sesuatu dan dekat kan ya, dekat lagi. Artinya kalaupun pertolongan itu dekat, Allah itu dekat, tapi kalau kitanya diem kan berarti dekat tuh nggak ada artinya kan. Ini betul, ini adalah bahasa yang menghibur, bahasa yang basir namanya, bahkan itu juga adalah fa'absiru fa innahu hana. Berilah kabar gembira mereka. Oleh karena itu, maka ujian itu sebetulnya hanya sentuhan kecil. Ujian itu adalah sentuhan kecil untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dekat. Cuma sayang karena dekatnya kita terhalang oleh ujian itu, seolah-olah jadi jauh gitu. Nah, tiba-tiba orang menjauhi ujian itu, menjauhi ancaman itu dengan melepaskan keimanan, dan dia tidak mau mendapatkan kenikmatan yang sudah dekat itu. Kan hanya itu saja kan soalnya, jadi bukan tidak ada pertolongan Allah. Orang kemudian menjauh setelah dekat dengan pertolongan Allah hanya karena ada kompetisi sudah mendekati finish, tapi karena
di batas terakhir itu ada ranjau yang sangat ada rintangan yang sangat berat. Nah, tiba-tiba kita berhenti di sana dan balik lagi gitu kan, kembali lagi, padahal di sana justru ada yang kita inginkan dan sudah dekat. Dan dalam Al-Quran banyak itu bahasa-bahasa dekat. Ya wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, kan seperti itu. Fa inni qarib itu kan setelah melewati apa? Ya melewati masa-masa taqarrub, masa-masa puasa, ibadah segala macam, muncullah itu. Nah, kita menyebutkan Allah itu dekat hanya sebagai sebuah ucapan simbolik untuk menyenangkan aja. Allah itu dekat, Allah itu dekat segala macam ya. Ya dekat dibiarkan aja juga ya, tidak akan pernah sentuh kalau dekat itu kan. Kita punya tetangga warung nasi yang enak segala macam dekat tetangga kita, tapi kita belum pernah beli, bisa nggak menikmati itu kan? Tidak bisa itu ya. Oh, dekat rumah saya itu dekat kok. Orang jauh pada datang, malah yang dekatnya ya tidak akan pernah bisa merasakan dekatnya itu, hanya dekatnya dekat itu. Jadi Allah itu dekat itu seperti itu. Di samping memang itu adalah gambaran basiron, gambaran bahasa yang menyenangkan, tapi juga ada tantangan gitu ya. Ada tantangan di mana justru pada saat orang mukmin sudah mendekati apa yang dia inginkan, bisa jadi dia menghadapi ancaman yang luar biasa pada saat itu. Hari ini kita masih bisa ngaji, bahkan ngajinya luar biasa, bisa santai, enak, ngopi, apa nih. Wah ini cuma apa susah, jadi luar biasa kan kita kan. Kalau kita membandingkan dengan ayat ini, di mana basanya, di mana doroknya, di mana jil-jilnya, atau mungkin kita bisa menemukan itu ketika kita berada di titik lain itu. Sebetulnya ada ancaman yang bisa membuat kita juljil, ancaman yang bisa membuat kita mendapatkan baksa dan doro ketika keimanan kita salurkan ke titik lain. Nah, itu bisa kita jadikan alat tes case-nya. Sebetulnya hari ini keimanan kita dan orang mukmin mungkin sedang dalam ancaman yang luar biasa, bisa saja itu. Cuma kita saja yang tidak melewati rintangan itu, memilihnya. Tapi dengan demikian ya sebetulnya pada saatnya nanti kita tidak bisa menghindar ketika berhadapan dengan sesuatu yang harus kita hadapi untuk mencapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya adalah bahwa dekatnya Allah dengan hambanya orang-orang mukmin, gambaran dari orang-orang mukmin harus memiliki kekuatan dan tenaga yang cukup untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Dan taqarrub itu adalah tidak lain dengan cara kita beribadah, dengan cara kita bertakwa. Bahkan ayat yang bisa kita temukan di tempat lain ya, menggunakan bahasa yang sama, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Bukan berarti Allah butuh pertolongan, tapi menolong Allah artinya kita bertaqarrub kepada Allah, artinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yansurkum, Allah akan menurunkan pertolongan. Menurunkan pertolongan artinya memberikan keselamatan kepada kita.